peak price-nya tadi 15 juta, ya kan bottom price-nya $100, which is ya minus 90% lah. Nah, kalau misalnya kita ngeliat kayak gini ya, kalau misalnya kita beranggapan bahwa Bitcoin itu tuh halving-nya bakal repeat itself, 4-year cycle tuh bakal repeat, berarti kan kita bisa berusaha untuk mengekstrapolate data sebelumnya, dan kita lihat nih, berasumsi kalau misalnya ini bottom date-nya adalah 1 tahun lagi, harusnya itu tuh kita bottomnya sekitar Oktober sampai November di tahun 2026. Seharusnya, kalau kita bicara mengenai cycle-nya ya. Mengenai cycle. Dan juga koreksinya itu bisa sampai minus 70%. Which is di harga 38.000 gitu kira-kira. Tapi ada satu yang menarik loh, Leon. Kalau kita perhatikan ya, angka minus 70% atau setara $37.000, itu adalah nilai intrinsik Bitcoin untuk per 1 Bitcoin kalau di mining harga hari ini. Nah, dapat angka itu dari mana? Jadi kalau kita hitung biaya listrik ya, dimasukkan saja ke dalam suatu aplikasi mining, kita masukkan biaya listrik misalnya di US atau di Kazakhstan, kemudian kita tambahkan faktor halving sekarang kan 3,125 Bitcoin per 10 menit ya. Nanti secara otomatis akan keluar perkiraan biaya mining per 1 Bitcoin-nya itu sekitar 35.000 hingga 45.000 US dollar. Bukan di angka 60.000 ya? Jadi untuk bukan. Karena kan faktor mining kan juga tergantung dengan faktor namanya difficulty di Bitcoin. Difficulty-nya semakin naik, minernya makin bertambah. Ya, kalau difficulty-nya turun seperti sekarang, otomatis minernya juga biaya lebih turun. Ya, saat ini biaya sekitar 35.000 hingga 45.000. Oh. Ya. Jadi kalau kita bicara harga listrik di US, di Cina, Rusia, dan Kazakhstan. Kazakhstan paling murah tuh. Berarti bisa dibilang saat ini miner-miner belum turn off. Belum rugi gitu kan. Mereka masih untung. Mereka masih untung dengan harga sekarang.